Nah sementara dari sudut pandang Pak Tri sendiri, akademis kita ini yang bagaimana sih? Ya, saya pernah menyampaikan juga dalam forum dialektika pada beberapa waktu yang lalu bahwa sasaran pembangunan itu tidak mesti harus fisik, tetapi adalah bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita punya sebuah kampus yang ada di kabupaten kita dan sudah berdiri dan cukup banyak memiliki mahasiswa. Dan saya pikir ini yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah adalah sektor sumber daya manusia, sehingga mereka bisa diikut peran aktifkan dalam kegiatan semacam kajian-kajian yang tadi. Satu sisi kita memberikan support kepada mereka, karena di situ ada anggaran yang bisa mereka dapatkan. Sisi yang lain, dengan pemberian peran serta mereka, maka mereka akan tumbuh menjadi kampus yang akan menjadi salah satu idola anak-anak kita untuk tidak sekolah jauh-jauh, tapi sekolah di Bintang. Saya mendorong terkait ini. Nah kalau kita melihat dari beberapa kajian akademis ini kan, apakah kita sudah mencukupi standar yang ada di sini? Ya, standar itu kan artinya mana yang bisa dilakukan oleh kampus kita atau sumber daya kita yang ada di sini, mana yang belum. Yang belum mungkin dengan pola kerjasama dengan sub SDM yang ada di luar Pulau Kalimantan, itu kan sangat mungkin untuk kolaborasi. Tetapi bagaimana kita juga memberikan kesempatan kepada putra-putra kita atau aset kita untuk ikut berperan dalam rangka membuat sebuah rancangan pembangunan ke depan itu yang peran sertanya ada dari putra-putri kita. Kalau menurut Pak Jamal sendiri, bagaimana? Apa itu? Terkait dengan kajian akademis yang paling tidak kan melibatkan putra-putra daerah yang mana utama juga ada di sini gitu. Tingkat kelayakan sudah tidak dilakukan lagi. Ya. Tapi menurut Pak Jamal bagaimana? Bagus. Ya kapan lagi kita ingin memperdayakan mahasiswa kita yang ada di sini, padahal kan ilmunya kan tidak terlalu berbeda juga kan, sama. Kecuali misalkan di universitas kita ini tidak ada jurusan mengenai hal ini, boleh kita mencari kerjasama dengan universitas mana di luar daerah Kalimantan, silakan. Yang penting kajiannya ini kajian akademis sesuai standarnya sesuai. Nah, kalau kita kembali kelas ke belakang terkait dengan kompor ini kan tidak terasa ya, 64 tahun. Nah, kalau kita melihat situasi karhutlah, untuk saat ini karhutlah kita ini sampai sejauh mana? Kalau Pak Tri sendiri menyikapi Ini yang kita memang harus jujur mengatakan prihatin. Prihatin ini kenapa saya katakan sesuatu yang sangat prihatin, karena karhutlah atau musim ini itu sudah bisa diprediksi. Kita punya BMKG, kita punya sumber daya manusia yang bisa memprediksi kapan akan datangnya musim kemarau, kapan akan datangnya musim hujan. Nah, kita pada saat musim kemarau seharusnya jauh-jauh hari kita mengajak masyarakat, terutama Kota Waringin Barat, ini harus diberikan edukasi yang cukup dan terus-menerus. Itulah pembangunan sasaran sumber daya manusia. Supaya apa? Supaya mereka bisa memahami akibat dari kebakaran lahan ini akan menimbulkan asap, ini akan berakibat pada sektor-sektor yang lain. Salah satunya yang saya dapat info dan saya baca hari ini, kita sudah diprotes oleh negara tetangga kita. Nah ini kan akan tidak baik bagi negara kita. Nah ini pentingnya sebenarnya, pentingnya membangun sumber daya manusia, bukan hanya memberikan support terhadap dunia pendidikan saja, baik itu SD, SMP, SMA, tetapi kita juga mengajak masyarakat ini dengan pola-pola edukasi yang terprogram dalam OPD-OPD yang ada. Jadi selain membangun fisik juga berapa membangun masyarakat. Tapi bagaimana menurut Pak Jamal sendiri dengan karhutlah ini? Jadi saya kira begini, kita ini setiap musim kemarau, yang jelas pekebun kita, petani kita dilarang untuk membakar, sehingga akhirnya itu lama kelamaan kan jadi semak belukar lagi. Nah, semak belukar ini kan sangat rentan ya. Ada orang membuang puntung api rokok aja Bisa menjadi. Nah, padahal anggaran kita penanggulangan bencana itu sangat besar. Coba ya lahan-lahan tertidur digarap aja oleh pemerintah. Misalkan pemerintah melarang tidak boleh membakar, ya. Tapi kan pemerintah kan punya alat traktor, punya alat apa, digarapkan lah punya masyarakat. Kita sebagai contoh, seberang itu kan dulu karena lahannya tidak pernah digarap oleh masyarakat, ya kan. Setelah digarap,
itu terjadi kebakaran terus. Kenapa? Iya kan? Karena masyarakat kan bekerja kan manual nih. Itu loh. Nah, coba kalau misalkan anggaran yang ada itu dibantukan ke masyarakat yang mana lahan tertidur tadi digusurkan, anggarannya ada. Dan itu untuk mengurangi. Ternyata kalau kita lihat rata-rata kebakaran kita yang ini kan sama-sama keruh sekarang ini. Kita lihat kemarin di sebuah itu bekas pertanian yang tidak pernah digarap, semua keluar itu terbakar. Coba itu dari dulu kalau pemerintah melarang membakar untuk daerah pertanian, toh kenapa tidak dibantu dengan alat berat pemenggarap? Ini dibiarkan, ya kan? Nah ini salah satu juga menjadi pemikiran lah. Kalau menurut hemat saya pemikiran lah pemerintah daerah. Daripada dia melarang masyarakat misalkan membakar, tapi tidak ada solusi untuk masyarakat menggarap lahannya, dan itu pasti akan dampaknya seperti ini. Berarti ini merupakan satu solusi bagaimana bisa Ya ini memfungsikan. tawaran kepada pemerintah, misalkan saat ini tidak boleh membakar, tapi digunakan alat berat untuk membantu mengusur, Paling kadang disekat ya. mesekat, ya. Karena Padahal itu kan sudah dibiayai oleh pemerintah, penggarapan lahan itu kan sudah di dengan traktor, sudah di semua menggunakan alat berat. Tapi setelah musim panas kita dilarang untuk membakar, untuk bertani dan sebagainya. Kalau dulu kompornya surplus beras, sekarang sudah tidak ada. sudah beda ya. Sudah beda. Jadi ini pola pikirnya harus kita rubah lah. Kalau memang dilarang, pemerintah punya alat berat banyak, bantu difungsikan. Daripada nganggur untuk menunggu sewaan, dimanfaatkan dulu untuk Iya. kepentingan masyarakat. Daripada Karena seperti masyarakat ini ya. Misalkan kalau kebakaran seperti ini, itu berapa biaya yang dikeluarkan oleh daerah? Betul. Tapi Iya. lagi mungkin Bang, kalau saya mungkin mengkritisi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Ini tidak lepas dari tata kawasan hutan kita. Hampir yang sudah ditanami masyarakat itu masuk ke dalam kawasan hutan produksi atau hutan konvensi. Kemudian karena adanya peta kawasan peraturan itu, kemudian masyarakat ini dilarang. Nah, akhirnya mereka tidak meneruskan lagi menjadi semak belukar. Iya. Nah, semak belukar ini siapa yang ngurus? Sudah nggak ada lagi kalau seandainya itu masyarakat diberikan keleluasaan untuk menggarap memang yang lahan sudah tidak ada hutannya dalam bentuk semak belukar, mungkin bisa ditanami palawija atau tanaman-tanaman yang lain, pasti mereka akan menjaga dengan itu. Nah, ini salah satu juga masukan yang untuk pemerintah pusat, bahwa kawasan pertanian maupun kawasan yang sekarang ini ada HPK tapi sudah nggak ada hutannya, hutan produksi sudah nggak ada hutannya, ya udahlah itu dilepas saja, kasihkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat untuk mengelola itu lahan hidup itu sehingga produktif. Sehingga pada saat musim kemarau mereka menjaga lahan-lahannya sudah produktif. Nah, kalau sekarang hutannya tidak ada, semak belukar, tidak ada yang mengawasi, begitu kebakaran nanti cari siapa kami kita memang. Tapi kelihatannya tidak terlepas di saat dengan hutan produksi sudah tidak aktif lagi lah kan masih ada reboisasi kan dari pemerintah. Ya inilah yang tidak dilakukan. Faktanya kan tidak dilakukan. Masuk hutan produksi tapi hutannya sudah tidak ada. Tetapi juga tidak ada program reboisasi. Sehingga jadi semak belukar kan. Tapi seharusnya dengan tidak adanya hutan produksi ini kan muncul kan reboisasinya kan paling tidak Seharusnya kalaupun tidak bisa direboisasi ya sudahlah serahkan kepada masyarakat untuk menjadi lahan yang produktif kan, supaya bermanfaat. supaya bermanfaat dan mereka kan mesti akan menjaga, nggak mungkin dia akan membiarkan tanamannya Tidak menjadi lahan tidur gitu. tidak menjadi lahan tidur. Kalau kita hari ini yang banyak kebakaran kan mungkin menuju ke pesisir, Bakau daerah tanah ya. bakau yang sudah kebakar. Nah, ini kan miris kita. Mirisnya satu, ya, akibat asap itu berdampak kesehatan, berdampak ekonomi. Penerbangan terganggu, anak sekolah ispa, pasar terganggu, transportasi barang distribusi terganggu. Nah, ini kan akan berdampak kepada semuanya. Tetapi sebenarnya sekali lagi bahwa kita ini punya SDM yang sudah landai. Kapan musim kemarau tiba itu sudah bisa diprediksi. Kapan musim hujan itu sudah diprediksi. Bagaimana yang mengajak semua masyarakat untuk patuh tapi diberikan solusi yang tadi seperti Pak Prabowo sampaikan. Nah, untuk saat ini kan pemerintah juga sudah bekerja untuk melakukan solusi. Tapi action daripada solusi itu, apa yang dikatakan Pak Jamal, mungkin sedikit belum terdengar ya. Ya nggak ada sama sekali lah. Kalau udah bilang nggak ada ya, oposisi. Itu realita aja. Realita. Padahal sebenarnya ini kesempatan lah pemerintah itu. Kalau tidak boleh membakar, bantu masyarakat untuk penggarapan itu dengan apa?
Kan dana kita kan ada, dana cadangan dan apa. Sekarang ini kebakaran. Berapa anggaran kita yang terkuras untuk memadamkan api? Nah sekarang kita melihat lagi dari personel tenaga kan punya keterbatasan, yang mana mereka juga sudah cukup berjuang maksimal ya. BPBD itu saya lihat itu relawan-relawan itu butuh semaksimal mungkin. Tapi dengan luasan kawasan kita ini kan cukup besar. Nah, tapi bagaimana solusi kira-kira kalau menurut Pak? Peran serta masyarakat. Tadi Bang Taufik bilang, berapa sih kita punya personil BPBD? Berapa sih kita punya personil pemadam kebakaran? Berapa sih kita punya personil tagana yang bisa digerakkan? Luasan kita itu Kalimantan Tengah 1,5 Pulau Jawa. Mungkin luasan Kota Waringin Barat dengan 10.568 km persegi itu hampir 3 kabupaten di Pulau Jawa. Pulau Jawa 3 kabupaten penduduknya banyak, SDM-nya, aparatnya banyak, peran sertanya cukup tinggi dari kita. Dengan luasan yang cukup luas, kemudian dengan sumber daya tenaga yang terbatas, mau tidak mau kita harus mengajak peran serta masyarakat. Inilah pentingnya edukasi, ini pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Mungkin jelas sekali kita melihat dari kota ya, artinya telah dari karhutla, rencana strategi pembangunan itu sudah berukur semua. Hanya saja tinggal realisasi di lapangan. Nah, apa sih yang didapatkan oleh Anda untuk memberikan support kepada daerah? Kira-kira dari Pak sendiri ya? Ya, ini kan sudah masuk ke sebuah pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini kan menghasilkan calon pemimpin-pemimpin yang nantinya mewakili kita baik itu di sektor legislatif maupun di nantinya setelah itu adalah eksekutif. Nah, saatnya teman-teman yang saat sekarang terjun ke dunia politik dan ikut berkompetisi dalam rangka pemilu legislatif tahun 2024 dan Februari tahun 2024 nanti, ini marilah kita berikan kepada beliau-beliau itu untuk beradu gagasan, visi misi. Setelah nanti beliau terpilih, apa sumbang pemikiran yang akan diberikan kepada daerah. Jadi jangan menggunakan black campaign, tapi lebih kepada diskusi yang positif seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Ini sangat penting sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendidikan politik sekaligus sebuah program yang gagasan yang akan mereka nanti perjuangkan pada saat mereka mewakili kita baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, eksekutif inilah pemimpin yang mempunyai pandangan visioner ke depan. Jadi supaya apa? Karena mereka akan menjadi pemimpin kita, arah pembangunan ini supaya bermanfaat kepada masyarakat di Kabupaten Betawi. Jadi ada gagasan. Ada gagasan. Bagaimana menurut Pak Jamal untuk ATC kepada saat ini? Ini saya kira begini. Saya ini kan asli Kobar. Jadi kadang-kadang kita ini setiap 5 tahun berganti pemimpin itu program selalu berbeda. Ini yang harus kita tekankan, jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah program yang kontinu, sambung menyambung, ya kan, artinya terarah. Nah sekarang kita banyak permasalahan sebenarnya di daerah ini, Pak. Kita lihat sungai kita sudah kotor, sudah keruh, penyetruman dibiarkan di mana-mana. Ya kan, sudah pekerjaan masyarakat kita sulit sekarang. Nah ini ke depan ini maksud kita. Pemerintah itu harus jelas membuat program. Ya, rasa keadilan itu perlu. Keadilan perlu kita tegakkan. Contoh misalnya, bagaimana kita sungai kita di Kobar ini mau bersih? Kalau kita lihat aja, sungai kita itu sebenarnya tidak layak konsumsi. Gitu. Nah, tapi ini kan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau memang tidak boleh dikonsumsi, sampai ke masyarakat. Bahayanya apa? Iya kan, karena orang meracun dan sebagainya, sudah itu flora faunanya sudah habis. Sekarang kita di Pangkalan Bumi susah loh, mau mencari ikan lain saja susah. Ikan kaliaki itu sudah punah kayak. Jadi ada kesan pembiaran. Kesan pembiaran. Dan itu makanya saya sering mangkat itu, karena harapan masyarakat di bantaran sungai atau kehidupan mereka itu tidak lain selain ikan. Kan gitu. Tapi kalau ikan dia agak susah. Nggak ada ikannya? Udah ada ikannya. Ini kan kalau ini dibiarkan, ini akan menimbulkan pengangguran yang lebih besar. Nah sebenarnya masyarakat itu sangat mudah saja. Saya kira diajak bagaimanapun oleh pemerintah. Asalkan kampung tengahnya ini
mereka terpenuhi gitu loh. Iya, iya. Saya yakin itu, kalau sudah lapangan tengahnya terpenuhi, masyarakat itu diajak apapun enak oleh pemerintah. Tapi selama lapangan tengahnya itu terganggu, berat kita ingin mengajak. Walaupun saat ini pilkada, Mas Taufik, kita inginnya cari gagasan apapun dan sebagainya. Ayo, cari orang yang bisa dikenal, yang mudah dihubungi dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat kita lapangan tengahnya ini masih kembang kempis, kita berliuran itu menyampaikan program gagasan berliuran itu. Iya kan? Nah inilah maksud kita, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang terpilih itu ini yang menjadi perhatian. Termasuk beliau lah. Insya Allah lah, kalau kita sudah kenapa itu kita angkat itu karena kita orang lapangan, Mas. Tahu persis. Jadi melihat, mendengar, Iya. mengevaluasi begini loh Begini ternyata. lah. Oke, Pak. Demikian sedikit bincang-bincang kami terkait dengan rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung Barat yang ke-64 yang mana kita melangkah bersama menuju Kobar Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berapa jam tuh? Ini